Baik, tadi sudah direkam namun sepertinya kurang maksimal. Saya jelaskan kembali. Untuk yang dalam bersepihak sama luar sepihak itu intinya adalah kalau kata dalam berarti di antara dua garis, ya, di antara dua garis. Kemudian kalau kata sepihak berarti dia tidak menyeberangi satu garis ini, ya. Nah, satu garis, bukan yang dua garis ini ya, bukan. Tapi yang satu garis yang arahnya itu berbeda dari yang lainnya. Nah, berarti kalau dalam berarti B dengan E, ya, dan ingat totalnya adalah 180, bukan sama besar. Kalau dalam berseberangan itu sama besar, tapi kalau dalam sepihak itu konsepnya dari berpelurus, ya, yaitu B ditambah E 180, C ditambah H 180 juga, ya. Nah, kemudian kalau sudut saling luar sepihak itu artinya di luar dari dua garis yang sejajar dan juga tidak perlu menyeberangi satu sama lain. Nah, contohnya A dengan F, ya, tidak perlu menyeberangi kan ya. Nah, A dengan F itu totalnya 180 juga, D dan G itu 180 juga, D dan G. Nah, itu namanya luar sepihak. Nanti ya ada sahadab, ada dalam berseberangan, luar berseberangan, kemudian dalam sepihak, luar sepihak. Oke. Kemudian kalau misalkan mencari besar sudutnya yang sama cukup mudah, yaitu kalau A dan C ini pasti sama dengan E dan G. A nya 90, misalkan A nya ini 100 derajat, berarti C, E dan G 100 derajat. Kalau B nya 80 derajat berarti D 80, F 80, H juga 80. Itu konsep yang cukup mudah untuk diinikan ya, diterima. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebenarnya tadi sudah dijawab, namun videonya kurang maksimal. Nah, saya jelaskan saja dari jawaban ini ya. Bentuk persen itu berarti mengalihkan dari pecahan biasa itu dengan 100%. Nah, kebetulan di sini adalah setengah, maka setengah dari 100% itu berarti 100 kali 1 dibagi 2. 100 dibagi 2 itu adalah 50%. Don, sudah selesai jawabannya seperti itu. Tentukan bentuk persen dari pecahan 3/4. Nah, 3/4 berarti 3/4 dari 100%. Anda bisa mengalihkan dulu baru membagi dengan 4, jadi 3 kali 100 baru dibagi 4 hasilnya 75, atau bisa juga 100 dibagi 4 dulu. 100 dibagi 4 itu 25, 25 baru dikali 3 yaitu jadinya 75. Monggo pakai cara apapun hasilnya sama, itulah matematika asal caranya betul. Nah, kemudian kalau pecahnya 3/5 seperti apa? Tetap dikalikan 100% karena dia minta persen, ya. Maka 3/5 dikali 100% itu berarti 100 bagi 5 20%, 20 kali 3 berarti 60%, ya. Atau 3 kali 100 300 bagi 5 60%. Kalau yang ini 4/5 kurang lebih sama ya, dengan cara seperti tadi, 4 kali 100 400 bagi 5 80/80%. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 63. Nah, ini masuk ke bagian aritmatika sosial ya. Diketahui Ari membeli 10 butir dengan harga 14.000. Ya, 10 butir itu 14.000. Kemudian Ari dijualnya 1.500 per butir. Tentukan besar untung atau rugi Ari dapatkan. Sekarang yang pertama itu ada 10 butir ya. Itu sama dengan 14.000 ya. Nah, sekarang dijualnya itu adalah, ini kan dibeli ya, kalau modalnya itu kan dibeli. Nah, tadi kan dibeli 10 butir 14.000, kemudian dijual satu butirnya itu adalah 1.500. Nah, 1.500. Nah, kalau 10 butir berarti cukup kita kalikan ya, berarti 10 dikali per butirnya tadi yaitu 1.500. 10 kali 1.500 berapa sih? Ya 15.000 ya. Nah, 15.000.
10 kali 1500. Nah, sekarang besar mana? Harga jual atau harga beli? Nah, harga beli apa harga jual kira-kira? Nah, kalau besaran harga jual ya berarti dia untung. Kalau besar harga beli berarti dia rugi. Nah, kita lihat nih, bandingkan 14.000 sama 15.000 besaran mana? Besaran 15.000. Nah, berdasarkan harga jual ya dibanding harga beli berarti artinya dia untung. Untungnya berapa? Nah, besar untungnya itu berarti pian atau kalian bisa harga jual dikurang harga beli ya, atau bahasa ininya cukup mudah ya. 15.000 kurang deh dengan 14.000 ya. Nah, 15.000 kurang 14.000 berapa? 1.000 ya. Jadi besar untungnya adalah Rp1.000. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tetap untung ya karena lebih besar harga jualnya dibanding harga belinya. Jadi modalnya, kalau bahasa orang bursa itu modalnya bebulik 14.000, untungnya 10.000, untungnya 1.000. Nah, sekarang kasus berikutnya ini ada si Ayu membeli 7 butir telur dengan harga 14.000. Kemudian Ayu menjualnya 1.500 per butir. Untung apa rugi? Oke. Harga beli itu 7 butir sama dengan 14.000. Nah, 14.000 ya. Nah, sekarang ini harga beli. Kalau harga jualnya satu butir itu adalah 1.500 ya, dijual 1.500. Jadi kalau 7 butir tinggal 7 dikali 1.500. Yuk coba dihitung. 7 dikali 1.500 kalau dikali 6 saja itu 9.000, berarti 10.500 ya. Nah, 10.500 itu harga jualnya ya. Nah, sekarang kita cek mana yang lebih besar, harga jual apa harga beli? 14.000 atau 10.500? Iya, betul ya. Jadi lebih besar harga beli ya dibanding harga jual, maka itu artinya dia rugi. Berapa besar ruginya? Maka lihat selisihnya ya. Totalnya berarti harga beli dikurang harga jualnya ya, yaitu 14.000 dikurang dengan 10.500. Nah, berapa ini? Yaitu 3.500. Jadi dia rugi 3.500 dari transaksi jual beli tadi. Nah, oke. Sekarang saya pakai cara yang lebih singkat. Nah, ya. Sekarang dia membeli 14 butir telur dengan harga 14.000. Oke. Ini ada 14 butir ya. Harganya 14.000. Berarti satu butirnya berapa? 1.000 ya. 14.000 bagi 14, 1.000. Kemudian dia menjual sebutirnya adalah 1.000. Nah, berarti sama dengan harga modal dong. 14.000 dibagi 14 itu kan 1.000. Dijualnya juga 1.000. Berarti dia kira-kira untung atau rugi? Nah, berarti dia tidak untung dan tidak rugi. Kenapa tidak untung? Karena dia tidak punya selisih antara harga jual dengan harga beli ya. Nah, kemudian dia juga tidak rugi karena modalnya itu kembali seperti itu ya. Nah, tapi kalau di usaha ini tetap rugi. Nah, kenapa rugi? Karena perlu usaha untuk menjualnya, bikin iklan dan sebagainya ya. Tapi itu kalau di aritmatika sosial disederhanakan hanya dilihat dari modal dan dijualnya berapa. Oke ya. Terima kasih.